Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya untuk belajar kimia. Sebelum kita awali pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada bab reaksi redoks dan sel elektrokimia. Sebelumnya, kita telah mempelajari materi reaksi reduksi dan oksidasi, kemudian penyetaraan reaksi redoks. Pada hari ini, materi yang akan kita bahas adalah reaksi redoks dalam sel elektrokimia. Tapi, yang akan kita bahas adalah sel Volta. Reaksi redoks dalam sel elektrokimia dibagi menjadi dua, yaitu ada sel Volta dan ada sel elektrolisis. Sel elektrokimia dibedakan menjadi dua. Ada sel Volta atau sel galvani dan sel elektrolisis. Kita akan membahas satu persatu perbedaan di antara sel Volta dan sel elektrolisis. Yang pertama, pada sel Volta atau sel galvani terjadi perubahan reaksi kimia menjadi energi listrik. Namun, pada sel elektrolisis terjadi perubahan dari energi listrik menjadi reaksi kimia. Jadi sudah jelas perbedaannya di sini. Kalau sel Volta atau sel galvani itu dari reaksi kimia menjadi energi listrik, tapi kalau sel elektrolisis dari energi listrik menjadi reaksi kimia. Yang kedua, pada sel Volta mengalir dari elektroda anoda menuju ke elektroda katoda. Sedangkan pada sel elektrolisis mengalir dari katoda menuju ke anoda. Pada sel Volta atau sel galvani ada singkatan atau istilah yang akan memudahkan kita ketika menghafalkan atau memahaminya. KPAN atau kapan, singkatan dari katoda bermuatan positif dan anoda bermuatan negatif. Tapi untuk sel elektrolisis, yaitu singkatannya adalah KNAP atau kenap. Katodanya bermuatan negatif dan anodanya bermuatan positif. Nah, untuk yang ini adalah persamaan dari sel Volta atau sel galvani dengan sel elektrolisis. Katoda mengalami reaksi reduksi dan anoda mengalami reaksi oksidasi. Kita akan bahas satu persatu mulai dari sel Volta. Sel Volta atau sel galvani dikenal juga sebagai sel Daniell. Pada sel Volta, elektroda bergerak atau elektroda mengalir dari anoda menuju ke katoda. Baik, ini adalah gambaran dari sel Volta atau sel galvani. Ini adalah gambaran dari sel Volta atau sel galvani, di mana ini adalah gambaran dari gelas kimia yang pertama dan gelas kimia yang kedua, di mana masing-masing gelas kimia terdapat elektroda anoda dan elektroda katoda. Jembatan garam, yaitu media penghantar dalam bentuk koloid yang mengalirkan elektron dari anoda menuju ke katoda. Diagram sel adalah notasi singkat yang menggambarkan reaksi antara logam-logam pada sel Volta. Oke, di sini tadi adalah larutan elektrolit. Ini elektroda anoda yang bermuatan negatif. Ini adalah larutan elektrolit yang berada di elektroda katoda. Dan ini jembatan garam. Isi dari jembatan garam. Oke, ini adalah contoh-contoh dari koloid yang dapat digunakan sebagai jembatan garam. Untuk penulisan diagram sel Volta, kita lihat di sini ada A
garis miring AX plus, garis miringnya ada 2, BY plus, kemudian garis miring lagi B. Nah, ini adalah zat elektrolit yang berada di anoda, sedangkan ini adalah ion yang ada pada anodanya. Ini adalah katodanya, ion katoda, kemudian zat katodanya. Jadi cara membacanya, ini kalau garis miringnya 1 dibaca menjadi, kalau garis miringnya 2 dibaca dan. Potensial elektroda standar atau dituliskan dengan simbol E0 adalah kecenderungan energi dari suatu unsur untuk menangkap elektron. Kalau reaksi reduksi berarti reaksinya adalah menangkap elektron. Berarti kalau menangkap elektron, ditambah elektronnya ada di ruas sebelah kiri tanda panah. Dikatakan sebagai elektroda standar atau E0 karena pengukurannya dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer dan konsentrasi larutannya 1 molar. Baik, ini adalah beberapa data dari logam-logam yang mempunyai data elektroda standar. Semua ini kita lihat, kalau dalam reaksi reduksi dia menangkap elektron. Berarti semua logam berada dalam keadaan standar atau berada dalam keadaan reaksi reduksi, di mana letak elektronnya ada di sebelah kiri dari tanda panah. Jelas ya, dalam keadaan reaksi reduksi, ini harus diingat. Kemudian kita akan menghitung potensial sel. Potensial sel disimbolkan dengan E0 sel. Rumus yang akan kita gunakan, E0 sel sama dengan E0 yang berada di katoda dikurangi E0 yang berada di anoda. Atau kita bisa tuliskan E0 sel sama dengan E0 yang mengalami reaksi reduksi dikurangi E0 oksidasi. Berarti ada beberapa hal yang harus diketahui. Jika E0 sel bernilai positif, maka reaksi tersebut dikatakan spontan atau reaksinya berlangsung. Namun, jika E0 selnya bernilai negatif, maka reaksinya tidak spontan atau reaksi dikatakan tidak berlangsung. Ini harus diingat baik-baik ya. Untuk mengetahui mana saja logam-logam yang mengalami reaksi reduksi atau yang mengalami reaksi oksidasi, maka kita harus mengetahui deret volta. Deret volta adalah urutan harga atau nilai potensial elektroda standar dari yang terkecil sampai yang terbesar. Potensial elektroda itu simbolnya adalah E0 ya. Oke, ini adalah deret volta. Berarti ini ukuran dari potensial elektroda dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ada panah yang mengarah ke sebelah kiri dan panah yang mengarah ke sebelah kanan. Jadi ini saya bedakan warnanya. Hidrogen ini diletaknya di tengah. Deret volta ada litium, kalium, barium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, mangan, air, zinc, krom, besi, kadmium, nikel, kobalt, timah, timbal, hidrogen, antimon, bismut, tembaga, raksa, perak, platina, dan emas. Jadi ini adalah urutan dari potensial elektroda dari yang terkecil sampai yang terbesar. Semakin ke kiri berarti logam-logam tersebut semakin mudah untuk teroksidasi. Semakin ke kanan semakin mudah untuk mengalami reduksi. Dan semakin ke kiri E0-nya semakin kecil, sedangkan ke kanan E0-nya semakin besar. Oke, ini harus diingat baik-baik. Semakin dia di sebelah kiri letak dari unsur-unsur di dalam deret volta, maka dia berada di anoda. Semakin ke kanan, reaksi yang terjadi pada katoda. Ini harus dihafalkan ya. Kita masuk ke contoh. Diketahui kedua elektroda sebagai berikut. Yang pertama, Zn2+ ditambah 2 elektron menjadi Zn. Yang kedua,
Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu, dengan masing-masing data E0 sebagai berikut. Pertanyaannya, tentukanlah diagram sel, reaksi sel, dan potensial sel. Mari kita jawab. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah menentukan zat atau logam-logam yang berada di anoda dan yang berada pada katoda. Caranya, kita lihat kembali deret volta yang sudah kita miliki. Di sini ada Zn dan ada Cu. Kita lihat letak dari Zn dan Cu. Oke, Zn ada di sebelah kiri dan Cu ada di sebelah kanan. Berarti Zn bereaksi di anoda dan Cu bereaksi di katoda. Berarti kita bisa menentukan sebelum kita menjawab pertanyaannya. Kita tuliskan yang ada di anoda adalah Zn, yang ada di katoda adalah Cu. Baru kita bisa menjawab untuk menentukan diagram sel. Diagram sel tadi dengan menuliskan zat yang berada di anoda terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan ionnya. Yang berada di anoda adalah Zn. Berarti kita tuliskan Zn menjadi Zn2+. Kemudian kita tuliskan yang bereaksi di katoda. Ion terlebih dahulu, Cu2+ menjadi Cu. Oke, baik. Ini ya jawabannya. Zn menjadi Zn2+ dan Cu2+ menjadi Cu. Yang kedua, untuk menentukan reaksi sel, kita tuliskan reaksi-reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda. Yang di anoda itu adalah Zn. Karena yang bereaksi pada anoda mengalami reaksi oksidasi atau melepaskan elektron, jadi harus kita ubah atau kita balik persamaan reaksinya. Jadi kita tuliskan Zn terlebih dahulu menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Ini adalah reaksi melepaskan elektron. Kalau yang bereaksi di katoda, langsung saja kita tuliskan Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Ingat ya, kalau reaksi yang di anoda selalu dibalik persamaan reaksinya. Yang belakang jadi di depan, yang di depan jadi di belakang. Oke, kemudian kita eliminasi elektronnya. Karena elektronnya sudah sama, kita eliminasi 2 elektron dengan 2 elektron. Maka kita dapatkan reaksi selnya. Tuliskan zat-zat atau ion yang berada sebelum tanda panah. Zn ditambah Cu2+ menjadi Zn2+ ditambahkan dengan Cu. Ini adalah reaksi sel dari Zn dan Cu. Kemudian kita diminta untuk menghitung E0 sel. E0 sel sama dengan E0 yang berada di katoda dikurangi E0 yang ada di anoda. E0 yang berada di katoda adalah Cu, berarti kita tuliskan E0 Cu, yaitu plus 0,34. Yang berada di anoda Zn, berarti kita tuliskan dikurangi negatif 0,76. Kita lihat di sini, negatif bertemu negatif, berarti tandanya akan menjadi positif. Jadi hasil dari E0 selnya adalah plus 1,10 volt. Karena ini adalah tegangan, jadi satuan dari tegangan harus kita tuliskan. Karena E0 selnya bernilai positif, maka reaksi tersebut dikatakan spontan atau berlangsung. Diketahui kedua elektroda sebagai berikut. Ag+ ditambah elektron menjadi Ag. Dan Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Oke, ini adalah data E0-nya, masing-masing logam. Tentukan diagram sel, reaksi sel, dan potensial sel. Baik, pertanyaannya masih sama. Langkah pertama, kita harus menentukan anoda dan katodanya terlebih dahulu. Misalnya, kita tidak hafal deret volta. Berarti kita bisa melihat yang terjadi di anoda dan katoda dari nilai E0-nya. Kalau untuk E0 yang di anoda, berarti kita cari E0-nya yang kecil, yaitu 0,34. Dan yang besar adalah 0,80 Ag. Berarti yang di anoda adalah Cu. Dan 0,80 Ag bereaksi di katoda.
baru kita dapat menentukan diagram selnya. Diagram sel dituliskan dari anoda dulu, baru ke katoda. Anodanya Cu menjadi Cu2+, dan katodanya Ag+ menjadi Ag. Oke, ini Cu menjadi Cu2+ dan Ag+ menjadi Ag. Untuk menentukan reaksi sel, kita tuliskan reaksi pada anoda dan katoda. Pada anoda, reaksinya harus dibalik terlebih dahulu. Cu, berarti Cu-nya diletakkan di depan, menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron diletakkan di belakang. Karena anoda itu mengalami reaksi oksidasi atau melepaskan elektron. Sedangkan reaksi pada katoda, kita langsung menuliskan Ag+ ditambah elektron menjadi Ag. Kita lihat, karena elektronnya berbeda, jadi kita tidak bisa langsung melakukan eliminasi. Caranya, kita samakan terlebih dahulu elektronnya. Kita samakan menjadi 2. Berarti yang atas kita kalikan dengan 1, yang bawah kita kalikan dengan 2. Maka kita tuliskan langsung. Karena dikalikan dengan 1, maka satunya tidak perlu ditulis. Kalau yang bawah, reaksi pada katoda dikalikan dengan 2, maka kita tuliskan 2Ag+ ditambah 2 elektron menjadi 2Ag. Lalu kita eliminasi elektronnya. Nah, kalau seperti ini sudah bisa. Berarti kita langsung tulis Cu ditambah 2Ag+ menjadi Cu2+ ditambah 2Ag. Oke, ini adalah reaksi selnya. Dan yang terakhir, kita menghitung E0 sel. E0 yang ada di katoda dikurangi E0 yang ada di anoda. Yang ada di katoda adalah 10 dikurangi 0,34. Negatif ketemu positif, berarti hasilnya adalah negatif dikurang. E0 selnya adalah positif 0,46 volt. Karena nilainya positif, maka reaksinya dikatakan spontan atau reaksinya berlangsung. Bagaimana materinya? Mudah ya? Ternyata sudah selesai untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan membantu dalam pemahaman materi sel Volta. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.